Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar alladzi yukawwiru laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul imamul abrar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi tublal asrar. Kami dalam kesempatan ini ingin berbagi pendapat dan berharap ada masukan, ada sarana yang bisa lebih mempertingkat atau memperbaiki kesalahan yang ada di sini. Kami ingin berbagi informasi dan pengetahuan, semoga ada barokah dan manfaatnya, yaitu Islam adalah agama. Tidak ada kata tambahan sebenarnya. Islam adalah agama. Jadi bukan Islam adalah agama Nusantara, Islam adalah agama NKRI, Islam adalah agama Arab, Islam adalah agama Timur Tengah. Enggak ada itu. Islam adalah agama, titik. Ya, tidak ada tambahan. Nah, supaya tidak salah dalam memahaminya dan merealisasikan dalam kehidupan, agama itu artinya bisa undang-undang dan aturan. Apa arti agama? Undang-undang dan aturan. Apa arti agama? Fondasi dan dasar. Apa arti agama? Sandaran dan pegangan. Dari sini aja kita bisa meyakinkan bahwa kehidupan tidak akan bisa terlepas dari agama. Artinya hidup harus punya aturan dan undang-undang. Kehidupan keseluruhan, langit dan bumi yang berputar, matahari dan yang bergerak dan sebagainya, angin bertiup, ombak di laut, semuanya pakai aturan. Dan yang mengatur itu Tuhan, karena agama milik Tuhan. Nah, agama artinya aturan dan undang-undang. Hidup sudah punya aturan dan undang-undang, sudah ada yang mengatur dan sudah ada yang membuat undang-undangnya. Inilah agama. Agama adalah dasar dan fondasi. Agama adalah pegangan dan sandaran. Nah, Islam datang kepada manusia, kepada alam semesta, menawarkan aturan dan undang-undang, menawarkan pegangan dan sandaran. Sekalipun Al-Quran menjadi dasar agama, Nabi Muhammad adalah orang yang merealisasikan Al-Quran dalam kehidupan beragama, dan agama pertama diturunkan dikenal oleh negara-negara Arab dan orang-orang Arab. Itu tidak berarti Islam agama orang Arab. Enggak. Islam adalah agama. Manusia seluruh dunia ketika menjadi Muslim, dia membawa satu aturan yang sama. Tidak ada bedanya Muslim Eropa, Muslim Timur Tengah, Muslim Asia. Itu nggak ada bedanya karena dia Muslim. Nah, jangan sampai kita tidak memahami arti agama dengan benar, akhirnya menyimpang dalam menjalani hidup. Atau manusia membuat aturan sendiri, bukan aturan dari agama. Manusia dengan akalnya, dengan ilmunya, dengan pangkat dan jabatannya, dengan harta kekayaannya, dengan pengaruh sosialnya, mereka akhirnya menciptakan aturan-aturan baru, tidak mengambil aturan agama. Nah, ini yang bikin merusak kehidupan. Kemudian bahagian berikutnya, Allah tidak pernah memaksakan manusia memilih Islam sebagai agama. Allah hanya menawarkan, kalau menurut manusia ada aturan yang lebih baik dari Islam, ada sandaran yang lebih baik dari Islam, silahkan, silahkan. Allah tidak memaksakan. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama apapun yang kamu rasa benar, silahkan, kata Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, sungguh tidak ada agama yang lebih baik dan pas kecuali Islam. Nah, manusia hidup ada agama, berarti pasti ada Tuhan. Karena agama milik Tuhan. Yang namanya aturan, yang atur Tuhan. Nah, yang namanya sandaran, bersandar kepada Tuhan. Kalau orang tidak punya agama, sama dengan tidak punya Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu sama dengan tidak punya agama lah. Berarti dia tidak percaya sama agama, tidak percaya sama Tuhan. Nah, bayangkan kehidupan ini tanpa agama dan tanpa Tuhan. Hancurlah. Semua orang membuat aturan sendiri, semua orang punya sandaran sendiri. Kapan kita benarkan dunia ini?
Nah, ini yang pertama. Kita harus paham bahwa Islam adalah agama. Allah tidak memaksakan kalian memilih Islam sebagai agama. Allah pun tidak memaksakan Tuhan kalian itu Allah. Kalau kalian merasa ada Tuhan yang lebih baik dari Allah, kata Allah silahkan. Bahkan ada dua ayat. Yang pertama, ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Kalau kamu merasa bukan Allah yang menciptakan kamu, jadikan yang menciptakan kamu sebagai Tuhan. Dari Tuhan itulah kamu punya aturan beragama dalam kehidupan. Nah, jadi Allah tidak memaksakan. Pada ayat yang lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Bukan bertakwalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Allah tidak memaksakan demikian. Nah, jadi supaya Allah tidak dituduh sebagai Tuhan yang zalim, Allah beri hak kepada manusia. Punya aturan. Yang penting hidup harus punya aturan dan hidup harus punya Tuhan. Hidup harus punya sandaran dan kita hanya bersandar kepada Tuhan. Hidup harus punya pegangan dan pegangan kita hanya aturan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, maka Islam adalah agama kita. Nah, jadi manusia tidak perlu menciptakan agama-agama baru dengan istilah apapun. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bertemu di kolom komentar atas mereka yang berminat untuk memperluas lagi pembahasan ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.